Assalamualaikum. Gak usah pegang-pegang. Apa saya sama dia? Kamu siapa? Udah. Melawannya tuh betul-betul kayak nggak inget ini mamanya. Ih gila mama. Biarkan aku yang menyayanginya. Saya mamanya, saya sayang. Saya sayang anak saya. Aku menyukai anakmu. Mama pun kepengen peluk Tera, tapi Mama nggak pernah bisa peluk Tera. Ini Tera sedang ada di mobil. Kita menuju ke mobil untuk membujuk Tera. Tera, assalamualaikum. Turun yuk. Muslah, ukuran Kesha ini 17 tahun. Ngeliat anakku. Apa mau? Gak mau. Ini bukan dia bicaranya sama. Awas loh. Coba Pera kasih lihat wajah Pera Wajahnya lihat dulu Tera. Lihat Tante Ratna, Tante Ismi, orangnya cantik-cantik loh nih. Gak ada yang jelek-jelek loh, gak menyeramkan loh. Kembang Lima juga tidak menyeramkan. Kita semua orang baik, gak jahat. Tuh, coba Pera lihat dulu. Pera mau minum apa? Kopi, teh ada dalam dibuatin ntar. Tuh segitu lah. Orang gak mau pun. Ayo anak cantik. Ayo. Gak usah kayak gitu. Cantik. Ayo cantik. Sayang. Coba lihat dulu Tante Ismi sama Sayang. Tante Ratna. Lihat dulu wajahnya, lihat dulu. Coba lihat. Assalamualaikum. Gak usah pegang-pegang. Baik, kamu bisa jadi baik, kamu bisa jadi baik, kamu bisa jadi baik nak. Sayang, Allahu Akbar. Kamu punya Tuhan, Allahu Akbar. Siapa Tuhan kamu, hah? Iya, Allahu Akbar. Iya, pukul kalau kamu puas, pukul. Ayo sayang. Gak mau. Coba lihat dulu. Terus kamu mau apa? Gak mau. Astagfirullahaladzim. Tera anak baik. Tera anak baik. Gak apa-apa. Gak mau. Pelihir aja. Mau tendang? Mau tendang? Mau tendang? Mau pulang? Pulang kemana? Kamu punya rumah? Kamu punya rumah? Rumahnya di mana? Di mana? Di Medan. Medan di mana? Rumah siapa itu? Rumah siapa? Rumah aku lah. Siapa yang beli rumahnya? Mama. Mama, mana mamah kamu? Gak tahu. Mana mamahmu? Aku tanya, mana mamah kau? Mana mamah kau? Kau lahir dari perut siapa? Itu Om Panglima baik sama Tante Ratna mau bantu kamu. Awal. Ayo keluar. Gak mau. Keluar. Setidaknya turun dulu. Ayo. Jadi kita mungkin agak berubah ini skenario-nya. Mungkin akan kita ungkap nanti belakangan. Yang penting kita terapi dulu anaknya. Boleh. Masuk Bu. Ayo Bu, Maaf ya Bu, nggak ada maksud buat kasar. بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kasih anak ini keluar. Oke. Kurang kasih saya. Hei, matamu buka. Setan, matamu buka. Setan. Buka matanya. Buka, matamu lihat ke saya. Udah. Mana lihat kemari matamu. Udah. Buka matanya. Gak ada yang sayang. Siapa Aku bilang? sayang sama dia. Kamu siapa? Udah. Bantai kau nih ya. Siksa lagi pegang, tarik ya. Minum habis. Habisin dulu. Siksa lagi. Habisin bismillah. Iya. Kalau nggak jahat, kamu minum obatnya supaya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu setan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu setan. Aku tahu rumahmu di mana. Udah. Aku tahu rumah dua. Jangan aku suruh orang nanti untuk datang ke rumahmu. Enggak. Untuk mengobrak-ngabrik tempatmu. Jangan sampai ya. Iya. Kasihan Dara, udah. Tapi nggak keluar. Iya. Segera, cepat, pergi. Bawa saya gini. Pergi cepat. Jangan pernah kembali.
walaupun harus dengan perjuangan, akhirnya sudah bisa diterapi dan sekarang Tera akan dimandikan dengan air doa. Setannya ini melawan gitu. Dia bilang oke, kasihan, iya aku keluar tapi nggak keluar, tapi alhamdulillah akhirnya udah berhasil dilumpuhkan Panglima dan dia sudah menyerah gitu. Sekarang tinggal Tera kita mandi air. Sudah selesai mandi air doa, alhamdulillah. Lemes ya? Gak apa-apa, tiduran aja dulu, istirahat. Ya, assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari Binjai, Sumatera Utara. Beliau adalah Ibu Murti dan putrinya yang bernama Tera, berumur 17 tahun. Jadi Ibu Murti komunikasi dengan saya melalui chat bahwa beliau akan membawa anaknya, mumpung anaknya mau, katanya begitu. Tadinya mau nih, sampai di sini tiba-tiba ngamuk, nggak mau turun, maunya di mobil, kemudian berkata Kesurupan ya kasar. sebenarnya. Nah, ya, itu bukan dia. Ya, itu yang tadinya kita tidak tahu informasi itu, tapi ketika ibu bilang bahwa anaknya nggak mau turun gimana ya, oke kita pikirkan caranya. Akhirnya saya dan Ismi berusaha untuk membujuk. Dia benar-benar nggak mau melihat wajah kita pun, nggak mau, mukanya tutup banget gitu, tidur. Terus kita bujuk untuk turun malah ngamuk, ditendangin, ibunya ditendangin, Ismi yang berusaha membujuk pun ditendangin pula. Kita berusaha bagaimana caranya supaya anak ini bisa diobatin. Akhirnya kita gotong rame-rame, kita langsung lakukan terapi karena ini sudah nggak bisa dibiarkan gitu ya Bu ya. Karena selama ini Ibu juga sudah berusaha untuk baik, bagaimana merawat anak dengan sebaik-baiknya, tapi anaknya selalu melawan ya Bu. Alhamdulillah sudah selesai diterapi, sudah mandi air doa. Nah sekarang anaknya sedang istirahat dan Ibu akan melanjutkan untuk membuat konten ini karena Ibu ingin menceritakan terlebih dahulu keluhannya dan ingin mengungkap apa akar permasalahan dari kasus anaknya ini. Gimana Bu awalnya keluhannya Tera ini? Yang paling membuat saya agak kurang tenang ya, dan selalu takut anak saya semakin hari kayaknya kelihatannya semakin aneh menurut saya gitu. Melawannya tuh betul-betul kayak nggak ingat ini mamanya. Dan kayaknya dia kayak nggak takut dosa sih, nggak menghargai, betul-betul nggak menghargai. Kalau saya selalu tahan, selalu kontrol biar saya nggak kasar sama dia. Saya tanya dengan lembut pun dia jawab dengan bentakan, teriakan, betul-betul kuat, kayak dia bukan ngomong sama mamanya gitu. Kayak dia nggak ngerti ini orang yang lebih tua, itu dia nggak ngerti. Dan itu sudah berapa lama? Itu kan sekarang kelas 2 SMA ya? Kalau saya ini kan kayaknya 3 tahunan lebih gitulah. Dari 3 atau 4 tahun ya? SMP kelas 2 gitu kayaknya. Awalnya saya udah ngerasain kayak gitu, dia kayak berubah jadi diajak bicara, misalkan contoh nih, misalkan Ibu suruh sholat gitu, dia jawabnya gimana? Dia nggak jawab, dia diem aja, tapi yang memang nggak dibuatnya. Dan dia sendiri bilang malas gitu loh. Terus yang Ibu bilang dia berkata kasar itu ketika Ibu ajak untuk apa? Ketika Ibu nasehatin atau ketika apa? Kalau saya dia minta, dia memang dia jarang minta apa-apa sih, tapi kalau dia, "Mak, itu loh ada ini." "Oh, bentar ya." Dia terus kuat sampai, "Ih, gila, Mama." Selalu bahasanya kasar. Bahkan gitulah. Itu yang saya sedih, bahasa kasar. Dia kayak nggak ngerti itu mamanya. Dan menurut saya dia kayak nggak ada etika gitu, kayak nggak ngerti ini. Merasa anak Ibu berubah karakternya. Tapi Ya. apakah pernah ada kecurigaan? Ini kayaknya anaknya bukan anak saya seutuhnya gitu. Ya. Nah, itu sejak kapan Ibu menyadari itu? Sejak selalu dia bilang kayaknya dia nampak yang saya nggak nampak. Dia melihat penampakan. Ya, dia katanya nampak ada itu, tapi saya nggak nampak. Dia bilang dia apa? selalu Melihat apa? Melihat yang ya nyebutin hantu nggak? muka jelek gitu loh. Perempuan yang ada perempuan itu rambutnya panjang, yang sering dia sebut itu sih. Pokoknya yang saya nggak nampak lah, dia sering nampak. Itu di rumahnya? Di rumah. Terus Di rumah.
Apalagi yang pernah dia sampaikan ke ibu? Nampak apa lagi? Selain perempuan, sosok apa lagi yang dilihat? Pokoknya ada macam-macam, ada yang anak kecil katanya. Anak kecil, perempuan yang selalu dia itu sih. Tapi ibu, dia kan nggak terbuka. Nggak ada, ibu gitu, udah membuktikan? Enggak, semula sih keluarga ya, kayak budenya gitu. Dia memang dulu sering kayak gini. Tapi semua nggak percaya, bisa-bisa aja orang anak-anak gitu, dulu pikirnya gitu. Dari kecil sering gitu? Tapi makin besar ini saya sering tengok muka dia, kadang-kadang dia terkejut, nampak gitu. Berapa kali saya nampak muka dia kayak terkejut, berarti anak ini nggak bohong. Nggak dibuat-buat gitu. Nggak dibuat-buat. Jadi waktu memang kemarin saya memang ada niat mau kesini, betul-betul saya tanya Tera, yang itu hari Tera bilang ke mama, Tera ada nampak itu, Tera betul. Tera nggak bohong? Enggak, betul mak, Tera nampak. Pokoknya adalah berapa kali sebelum saya memang mau kesini itu, memang saya tanya dia 2 kali 3 kali, jawaban dia betul loh mak, sampai dia betul, udahlah mama jangan tanya lagi, betul gitu. Jadi saya kayak yakin gitu, berarti ini itu yang buat saya takut kelamaan gitu, makanya apa saya yang niat. Paling dikhawatirkan oleh ibu tentang anak perempuan ini? Karena makin lama saya tengok, kalau saya bilang kasarnya, anak ini makin nggak punya otak gitu, makin nggak tahu etika, nggak tahu sopan santun. Bukan sama saya ajar kasar, tapi di luaran itu pun dia nggak peduli kalau orang negur dia, jangan kayak gitu apa gitu, dia nggak peduli. Dia kayak nggak tahu itu kelakuan buruk, itu hal yang nggak pantas gitu. Ini dia kayak nggak ngerti. Ini yang buruk, ini yang kasar, ini yang lembut, nggak ngerti gitu. Dia nggak ngerti. Kalau di sekolah bagaimana? Kalau di sekolah dia pun kayak ada nggak ada kawan nih, kayaknya enggak. Tapi nggak punya teman. Tapi gitu. ibu pernah ditegur oleh pihak guru gitu? Enggak. Buat masalah enggak ya? Enggak. Cuman ada kawannya, banyaklah kawannya. Kalau saya tengok kawan-kawannya itu pun kayak nengok dia tuh kayak bisik-bisik gitu. Jadi kayak ngomongin di belakangnya. Waktu dia SMP, kan saya nggak jaga dia ya. Ada kawannya dia tinggal sama budenya. Oke. Terus? Udah gitu kawannya tuh ada bilang saya, oh Tera itu anak ibu, iya. Katanya dia sering buat masalah sama guru. Dan waktu dia di rumah pun selalu dia bilang, itu mak, guru Tera itu sama Tera itu musuh kali sama Tera itu. Bukan satu guru aja, dia selalu bilang gitu. Tapi dia nggak terbuka kenapa gitu. Ibu nggak mencoba mengorek? Dia nggak bisa, dia nggak terus terang. Dia sekali-sekali aja kadang kayak gitu. Tapi nggak terbuka dia kenapa itu enggak. Berarti artinya ibu tidak berusaha lebih jauh lagi mengorek ya? Begitu dia udah terbuka ya udah gitu. Enggak. Saya berusaha. Saya kepengen dia cerita, pengen terus terang apa gitu. Tapi saya senang. Nggak mau dia. Tapi dia kan banyakan di dalam kamar terus. Dia jarang. Dia suka menyendiri. Terus katanya dia pernah menyampaikan ke ibu pengen bunuh diri ya? Gimana ceritanya ibu? Ya, dia sering. Kawannya pun ada nelfon saya. Sabar. Bu, Tera kasihan loh Bu. Dia selalu bilang ke saya, dia mau bunuh diri, mau mati aja. Sampai di kamar dia pun ada tulisan-tulisan. Ya mau mati. Tulisannya gitu, mau mati gitu? Ya sama saya kemarin itu gitu. Bulan 6 Tera 17 mak. Tahun Tera, ini bulan Juni 17 tahun 17. Ya? Terus? Nanti 17 tahun Tera mau main-main sama kawan-kawan Tera. Udah gitu nanti umur 18 Tera bunuh diri. Ngomongnya tanpa dosa gitu? Sambil senyum-senyum? Sambil senyum. Dia tidak berpikir bahwa itu melukai hati ibunya ya? Dia nggak pernah berpikir kalau dia itu menyakiti saya. Dia nggak pernah. Itu yang kadang kasarnya saya bilang, anak ini kok kayak nggak ada otaknya ya gitu. Dia betul-betul nggak ada jaga, nggak menghargai lah. Nggak menjaga orang tua, perasaan nggak ada, ya? nggak ada. Nah, dia nggak sayang gitu, bahkan ibu merasa kayaknya dibenci. Kayaknya dibenci banget sama saya. Itu yang saya nggak ngerti. Itu yang ingin ibu ketahui nanti ya. Lalu ibu kan membujuk dia untuk diajak berobat. Apa yang ibu sampaikan sehingga dia mau? Ya karena dia katanya ada nampak itu. Karena saya bilang Tera ini aneh. Dia nggak bilang semua banyak anak kayak Tera. Mamanya nggak marah pun gitu. Dia selalu gitu. Iyalah tapi itu anak orang. Tera jangan gitu, mama nggak suka. Maksudnya yang tinggal aku gitulah. Dia selalu dibandingkan dia sama orang lah. Kenapa mamanya itu boleh anaknya sampai malam apa gitu, dia selalu gitu. Tapi saya bilang saya memang nggak boleh. Saya memang agak tegas. Maaf kalau boleh tahu, ayahnya Tera ada atau sudah meninggal? Sudah tidak ada. Berarti artinya ibu selama ini membesarkan Tera sebagai single parent gitu ya? Sabar ya Bu. Ini pasti ujian yang sangat berat bagi ibu gitu. Membesarkan anak gadis yang seperti susah dikendalikan ya. Nah kan sudah mau nih bawa kemari dan happy tadinya. Kenapa tiba-tiba sampai sini dia marah Bu? Itu saya nggak ngerti. Udah dekat di jalan yang SMS tadi. Saya sampai mana tadi itu? Udah di Cibubur. Itu dia langsung baring.
Oh bentar lagi kita sampai, teras setengah jam lagi kita sampai. Dia bari, ya udah terus tidur gitu. Sampai Mukanya di sini, ditutup? ya mukanya ditutup. Sampai di sini bangun kan, ya langsung ngamuk, ngelawan dia memang betul-betul ngamuk. Itu yang saya terkejut. Tadi malam sampai tadi pagi mau keluar pun, sampai di mobil pun Tera banyak-banyak zikir nak, banyak-banyak zikir biar nggak sakit gitu sih saya bilang. Dia zikir. Masih mau itu ya? Pagi tadi bangun tidur pun ya zikir dia, zikir. Memang betul-betul mau. Makanya sampai sini. Makanya Ibu heran ya, sampai sini kok jadi saya terkejut. Baik, nah Ibu kan ingin menelisik ya akar permasalahan dari mana ya. Panglima, dari cerita Ibu ini apakah sudah bisa dipantau? Benarkah ada sosok yang menguasai diri Tera sehingga dia berlaku kasar terhadap ibunya sendiri? Ya, kalau memang yang saya pantau ada sosok nenek-nenek tua, perempuan yang Ibu cerita tadi, rambutnya panjang sekali. Saya melihat kayak ada di satu kawasan daerah pegunungan mereka tinggalnya, dan di situ si nenek-nenek ini ditemani oleh sosok yang hitam tinggi berbulu, sepertinya ingin mengambil Tera gitu, menguasai Tera, dan mungkin Tera mau dinikahkan sama yang berbulu itu. Nah, jadi nenek ini juga kayak mendukung, mensupport keluarganya tadi ya, yang hitam berbulu tinggi tadi. Itu semacam genderuwo gitu ya? Hampir seperti itu wujudnya gitu ya. Saya lihat memang Tera ini mau dibuat lepas kendali gitu, sehingga tidak bisa dikendalikan, dan yang hanya bisa mengendalikan Tera adalah makhluk itu. Bahkan sama orang tuanya pun memang dia tidak menganggap gitu, karena bukan Tera yang sebenarnya yang berbuat begitu, tapi Tera dikendalikan oleh makhluk itu gitu. Ya, tadi waktu di terapi kan dia teriak-teriak tuh bilang kasihan Tera, kasihan Tera. Siapa sebenarnya yang teriak itu? Ya, itu sosok perempuan yang rambut panjang itu. Dia berdiri dan berdiam di salah satu pohon, saya lihat pohon kayak pohon aren begitu. Dekat rumahnya? Nah, ada pohon Di aren. Binjai Ibu ya? Dekat rumah saya nggak ada. Dia duduk di pohon aren, rumah yang sebenarnya dia. Nah, itulah yang selama ini menguasai Tera dengan dalih kasihan ini itu, padahal Teranya mau diambil mereka gitu. Yang Jadi terlihat budaya seperti itu ya? Iya. Nah ini arahnya apakah ada seseorang yang mengirimkan semacam guna-guna gitu, atau dari tempat yang Kalau saya lihat ini emang tempat pernah dilewati ya, karena makhluk itu tahu dia dalam posisi galau, dalam posisi tidak terkendali dan tidak seimbang akal pikirannya, maka makhluk itu coba menguasai gitu, memanfaatkan situasi dan keadaan kondisi fisiknya Tera gitu, sehingga Tera kayak mau diambil ke alamnya mereka gitu. Iya, iya. Jadi jasadnya saja yang di dunia ini, alam manusia. Secara fisik. Tapi bisa kelama-lamaan, bisa yang saya lihat bisa mengarah ke gangguan kejiwaan nantinya. Ujung-ujungnya bisa ODGJ kalau bisa nggak ODGJ, ditangani, nah, seperti itu. Tapi saya lihat Nek cantik, tinggi, putih, pokoknya secara fisik itu sempurna gitu menurut saya ya. Berarti yang dikuasai ini mentalnya ya Bang Lima, psikologi, jiwanya yang mau diambil. Secara goib ya, jiwanya yang mau diambil. Bahkan kemarin-kemarin dia selalu adalah berapa kali, sering kali saya dengar dia bilang kalau saya nasihatin jangan gitu Tera, jaga kelakuan, nanti udah kawin ada mertua, ini mertua nggak suka, siapa yang mau kawin? Tera nggak kawin nggak apa-apa, selalu dia bunyi kayak gini, hati saya sakit dengannya, selalu bunyi kayak gini, selalu dia bunyi. Ya, itu mungkin memang karena pengaruh makhluk itu. Baik Panglima, mungkin udah saatnya kita telisik. Ayo Bu, sini Bu. Kita interogasi dua makhluk yang jahatnya nih. Siapa kamu? Anjing kau. Astagfirullahaladzim. Bahasanya Bu, Tulisan di kamar dia pun banyak kayak gitu. Siapa yang bilang anjing itu yang menggonggong? di kamarnya Tera tulisan Bu. Kau yang menggonggong. Tulis di buku. Berarti kamu yang mempengaruhi Tera sehingga mengata-ngatai ibunya dengan kata-kata itu. Ya Bu ya. Dia pernah ngatain ibunya. Nulis. Jangan kau coba mencari tahu. Oh, nggak bisa. Kita harus mencari tahu. Yang nggak bisa dibiarkan. Apa yang menyebabkan kamu bisa berada di badannya Tera? Kepo kali kamu. Oh, setan tahu bahasa kepo pula nih. Kalau sudah masuk markas Mas Talang itu harus dikupas sedalam-dalamnya, seakar-akarnya. Kamu nggak bisa kabur lagi. Mendingan kamu cerita apa adanya daripada kamu dihancurkan. Mau ngapain ganggu Tera? Maunya apa? Jangan pernah mencoba untuk mencari tahu. Nggak bisa. Saya mamanya. Ini kan ibunya, benar. Jangan kau jadikan Tera anak durhaka. Aku tak suka dicari-cari tahu. Jangan kau berbuat lancang. Loh, lancang gimana sih? Tera itu milik orang tuanya. Orang tuanya mencari tahu karena sayang sama anaknya. Kamu justru yang lancang, nyayangin anak orang, bilangnya sayangin tapi ngerusak. Biarkan dia menjadi milikku.
Ya nggak bisa lah. Tak ada satu pun yang dapat mendekatinya. Dia suka menyendiri ya? Berarti pada saat menyendiri itu dia sedang ditemani. Ku biarkan dia berdekatan dengan bangsanya sekalipun itu orang tuanya. Loh, ibu mau dipisahin? Kadang kawannya datang, saya suruh ngusir, suruh pergi. Perempuan, laki-laki kawannya datang, usir aja mak. Berapa kali gitu, selalu. Jadi kamu mau buat Tera nggak punya siapa-siapa? Kenapa sih? Apa salahnya Tera? Karena dia milikku. Kok bisa kamu mengakui dia milikmu? Biarkan aku yang menyayanginya. Saya mamanya, saya sayang. Saya sayang anak saya. Saya sayang anak saya. Jangan buat gini anak saya. Rusak. Lebih menyayanginya. Apa yang membuat kamu sayang sama Tera? Aku tak pernah meninggalkannya. Tidak seperti kau. Loh, kamu jangan nuduh loh. Emang ibu pernah meninggalkan Tera? Meninggalkannya. Saya meninggalkan, saya kerja, saya cari nafkah untuk sekolahnya. Ibu pernah kerja di luar kota? Saya menjahit di Malaysia. Oh, sempat kerja di Malaysia. Aku sedetik pun tak pernah pergi darinya. Jangan kau jadikan alasan itu demi tujuan-tujuan yang Jahat tidak tujuan. baik yang ingin kau rencanakan. Udah berapa Dengan lama sih? dalil ibunya meninggalkannya, ibunya mencari nafkah untuk biaya kehidupannya. Betul. Apa yang kau Kalau nggak berikan? saya cari nafkah, siapa yang mau kasih dia makan? Aku Siapa yang mau biaya dia sekolah? bisa membuat dia kuat. Tidak dengan memasuki sebuah makanan. Emang iya Bu? Dia nggak makan tapi badannya kuat fisiknya? Dia jarang makan. Oh, jarang makan? Dia jarang makan. Di kamar aja dia nggak keluar makan. Tapi nggak lemes ya? Iya, Ya, kayak ini gitu. gara-gara Beberapa dia hari ini. aja nggak. Saya pengen tahu, sudah berapa lama kamu dekat dengan dia? Sudah lama aku menyayanginya. Kau menyayanginya atau menyukainya? Dia larut dalam kesedihan. Tuh kan? Gitu. Dia sedih. Dia sedih karena apa? Boleh saya tahu? Tak ada satu pun yang dekat dengannya. Ibu itu ninggalin dia kerja itu waktu SMP itu? Enggak, dia umur 2 tahun. Oh. Memang saya merantau. Ya memang nggak ada apa-apa lah. Memang cari dia dari dia umur 2 tahun. Kasih sayang darimu maupun dari ayahnya. Saya setahun sekali saya pulang, saya cuti, saya sayang anak saya. Demi anak saya pulang setahun sekali. Bukan saya ninggalkan bertahun-tahun, tidak. Kadang-kadang 6 bulan saya pasti pulang. Saya kangen anak saya. Waktu ibu ke Malaysia anaknya dirawat siapa? Kakak saya, budenya. Oh, budenya. Ayahnya? Ayahnya Ayahnya kan udah nggak ada. ayahnya masih ada, tapi nggak tanggung jawab, nggak ngasih nafkah. Bersama dia menginginkan pelayan kasih sayang dari kedua. Ya kan situasinya harus dipahami juga. Anak kan nggak boleh menuntut seperti itu. Tak bisa saling bersama. Ya kamu aja yang memanfaatkan situasi ini. Jahat kamu tuh berarti. Kenapa harus terpisahkan? Kenapa harus terpisahkan? Ya memang jalan hidupnya, takdirnya begini, mau gimana? Dari ayahnya pun harus terpisahkan. Tapi waktu ibu di Malaysia, ayahnya di Indonesia kan? Apa kerja juga di luar? Tak bersama. Kamu jawab dulu, ketemu di mana dengan Tera pertama kali? Aku bertemu di sebuah bukit. Apakah Tera pernah ke sana? Aku melihatnya begitu penuh kesedihan yang mendalam. Berarti ini pelajaran ya, kalau kita sedih nggak boleh terlalu dalam karena akan disusupi makhluk jahat kayak gini nih. Memasuki seluruh organ tubuhnya agar selalu bersama. Kamu apa wujudnya? Yang tinggi besar berbulu itu. Terus tujuan kamu apa? Tujuanku untuk bersama selamanya. Duh, kamu jadikan dia jodoh kamu maksudnya? Ya, Nggak bisa dong. Dia masa depannya masih panjang, ya Bu ya? Iya. Kalau ada makhluk kayak gini ntar susah jodoh gitu. Kan pasti dia cemburu kalau Tera punya teman cowok. kan mungkin ada yang mau mendekatinya.
Oh, jangan ngomong begitu. Nanti Memang saya rasain sih. nggak ada yang mau dekat. Saya kalau dia ada laki-laki kawannya, besok nggak datang lagi. Saya rasain udah lama. Dia nggak punya teman. Saya kasihan. Saya kasihan. Iya, karena dikuasai oleh ini makhluk ini. Akan kubuat tak menyenangkan. Dia dibuat Di saat bersamanya kubuat semua orang kamu buat kesal sama dia. memanas Oh, dengan iya sama situasi yang kayak tadi. Jadi kamu ketemu di sebuah bukit ketika dia lagi sedih, terus kamu menyusup. Terus ada siapa lagi selain kamu? Yang sering dilihat dia perempuan itu siapa? perempuan. Hamil. Oh, ini. Waduh, payudaranya melemper ke bawah. Berarti ini dong, Wewe Gombel. Dari mana asalnya perempuan itu? Kenapa Wewe Gombel itu ngikut dia? Rambutnya panjang. Ini kali yang dilihat, Tera bilang kan perempuan rambut panjang. Iya, sering keluar rumah kalau sisiran gini-gini. Kayak gini. Oh, Ini iya. kadang-kadang waktu saya bawa Pigi pernah hari itu ke Jawa, di luaran gitu saya nengoknya kok aneh aneh. Sisiran gini dia, di depan orang banyak. Saya nengoknya kok gini. Ini ada makhluk Wewe Gombel ini. Apa tugasnya dia? Mengayun-ayun. Oh, Agar dia tertidur. oh pantesan dia suka tidur ya? Iya. Kok tidur? Sehari berapa jam? Ya Allah, satu harian itu tidur. Kan gini, tidur lampunya hidup. Karena waktu Johor saya tengok lampu masih hidup. Sampai jam 3 sore pun masih hidup lampunya. Kalau dia nggak tidur, pasti lampu itu mati karena lampu itu terang. Kenapa dia buat Tera begitu? Karena kami semua menyukainya, Gara-gara apa kok kamu suka? menyayanginya. Alasannya? Bangsa kami sudah menyukainya. Berarti emang auranya dia disukai makhluk gaib ya, Panglima? Dia Kedekatan kalian membawa dampak tidak baik ke orang tuanya. Dia jadi kasar, jadi mencaci maki. Iya. Kalian tuh berdampak nggak baik. yang harus diperbuatnya. Gak bisa, kamu udah ngerusak. Berarti kalian Kamu mengajarkan udah lagi anaknya menjadi anak durhaka kalian. Kalian makhluk iblis kalian yang mengajarkan seorang anak durhaka kepada ibunya. Tahu nggak kalian? Buat baik kepada yang tidak menyayanginya. Salah kamu, nggak ada ibu nggak menyayangi anaknya. Jangan fitnah kamu. Ibunya mencari nafkah untuk anaknya. Kalian karena mengajarkan anaknya menjadi durhaka sama ibunya. Kalian makhluk iblis kalian. Manusia tak ada yang menyayanginya. Itu yang kamu bisikan ke telinga dia, sehingga dia merasa kesepian. Jahat kamu. Sayang, budenya pun sayang. Semua saudara saya sayang sama dia. Bahkan sayangnya lebih. Buat Tapi dia nggak merasa sayang. amarahnya seakan tak mengenalimu sebagai orang tua. Kok kamu bisa ya berbuat jahat? Emang kamu nggak punya ibu? Kamu nggak punya anak? Gimana kalau anak kamu memperlakukan kamu seperti itu? Kubuat anakku melalui rahimnya. Kurang ajar ya. Kamu mau jadikan dia istrimu? Nggak bisa. Yang ada kamu harus angkat kaki dari badan dia. Kubuat dia berlama-lama di dalam sebuah tempat yang lembab. Di kamar mandi? Di kamar mandi lama, maghrib-maghrib. Di kamarnya bersepah, semua berantakan. Kamar berantakan tapi dia betah. Itu hari kipasnya saya cabut, nggak pakai kipas. Saya mau tanya ya, hubungan kamu dengan yang perempuan Wewe Gombel itu apa? Karena kami sama satu golongan. Oh, satu golongan. Berarti sama-sama jahat kamu sama dia? Kau jahat anjing kau. Kamu yang jahat. Bahkan kamu lebih jahat daripada anjing. Anjing tidak jahat, iblis yang jahat nih, iblis ini. Astagfirullahaladzim. Iblis ini. Ngomongnya kasar banget tuh. Lebih baik kau pergi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qul jahaq wa jahaqal batil minal batila kana jauhkan wa nazilu minal Qur'an wa wasba rahmatuhu lil mu'minin wal zalimin. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma jidu wa waji. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma jidu wa waji. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma wa waji. Apa? Saat nanti akan kembali kepadamu. Kepada siapa? Fangkalabu bi nikmatin min Allah. Akbar. Afahsibtum annama khalaqnakum abadan. Allah.
Oke, Panglima sudah tarik sosok yang berbeda untuk kita korek keterangannya. Ini perempuan yang bergelantungan di pohon berambut panjang ya. Dia berdirinya jinjit sini, Bu. Perempuan yang bergelantungan. Ini suka bunuh diri ini. Ini suka bisik-bisikin Tera bunuh diri ya? Ini dia ini. Itu kan kayak tergantung itu. Iya. Kayak tergantung. Ya Allah ya Rabbi, bener. Tali. Bener, ini kakinya kayak gantung diri. Coba bisa nggak kita komunikasi? Coba jelaskan dulu kenapa kamu ganggu Tera? Yang selalu ngajak si Tera bunuh diri ya dia ini. Kenapa kamu suka bisikin dia bunuh diri? Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa? Ismi tadi kayak hilang ya? Sebentar. Ini nenek-nenek nih. Nenek-nenek. Beda makhluk. Apa namanya? Nenek-nenek tapi ngesot. Udah tua. Bukan yang bebek gombel ya? Bebek gombel ya ada anaknya kan satu kecil. Yang dilihat si Tera yang anak kecil ya anaknya bebek gombel ini. Nek. Kenapa ganggu Tera, Nek? Bisa komunikasi kita? Mau kemana? Sini aja udah. Ini beda lagi makhluknya. Udah nggak ngesot lagi. Anak-anak ya. Ini anaknya bebek gombel itu. Coba tenangkan diri, bisa nggak duduk manis. Coba kita ngobrol duduk manis. Siapa kamu? Sakit. Kenapa sakit? Apanya yang sakit? Kau yang membuatku sakit. Kau itu siapa? Panglima? Aku menyukai anakmu. Kau tidur di bangkuanku. Kenapa harus tertidur di pangkuanmu? Aku memasuki jiwanya. Memasuki jiwanya? Tapi kan merusak karena dia jadi kasar gara-gara ada kalian. Anak tuh kasihan. Tidak. Ya macam tuh anak bersedih, sangat merasa kurang kasih sayang karena tidak punya keutuhan yang dia dambakan. Iya, tapi itu bukan alasan untuk kalian nyusup dong. Bukan alasan untuk kalian gangguin dia. Hutan itu dia datang. Dia pernah datang ke hutan itu. Mungkin dia diam-diam kali nggak bilang ibu. Hutan mana dia datang? Hutan mana dia datang? Manuaya bang kiana langkat tuh. Oh, di Langkat. Di mana, Di itu. Tempat siapa? Ya, di Langkat arah Padang Cermin sana. Ada saudara di sana? Ada air jatuh dan Air terjun. Sama siapa saat itu dia datang ke sana? Sama ramai-ramai lah. Iya, sama teman-temannya. Dia ada bilang kalau lewat sana, Tera pernah ke sini sama siapa dari sini? Hari itu sama kawan rame-rame gitu. Nah, dia teman sekolahnya. Ya tuh terus ramai-ramai datang. Lalu tuh bercermin dalam di air kolam. Lalu bukan sungai. Nah, ada sungai sana. Nah, aku melihat tetesan air mata. Lalu ku peluk dia, ku ikuti sampai rumahmu. Rumah yang mana nih? Rumah Simpang atau rumah budenya? Rumah yang dia diami sejak dia masih kecil dulu. Waktu dia pertama kali melihatku dan terjatuh. Pernah nggak kecil melihat penampakan terus pingsan? Dia pingsan dan apa ngamuk, meronta? Umur berapa tuh? Masih remaja. Berarti dia sering mimisan dulu. Saat SMP ya kalau remaja tuh. Ya. Apa saat dia sering mimisan itu? Ya. Karena panas suhunya aku dan dia. Aku tidak berdaya, kau hancurkan
Aku lemah. Oh, tadi waktu ditabokin Panglima itu ada kamu di badannya. Makanya dia Aku mau. Apa yang kau maksudkan? Untuk tidak mengganggu. Iya, kita maunya kamu tidak mengganggu, Aku tak Tera. pergi, tak jauh lagi dari hidupku. Aduh, aku mau pergi. Kau jangan pergi lagi. Ibu emang ada niat mau pergi lagi? Enggak. Merantau? Enggak. Ibunya nggak akan pergi lagi? Saya nggak akan pergi lagi. Memang udah enggak. Memang mau jaga anak saya. Mau jaga Tera. Kalian yang harus pergi. Sekarang kalian ada di mana ini? Ini apa sih makhluknya? Nenek-nenek. Oh bukan, ganti lagi. Apa wujudmu? Perempuan seorang ibu. Oh. Rambut Lebih gombel. panjang. Oh. Iya, besar. lebih gombel. Dan aku Payudaranya besar. Kususui dia. Duh, supaya orang dia udah punya ibu, kok ngapain kamu nyusuin? Dia bukan bayi lagi yang harus kamu Apa susui. yang aku mau. Itulah kenapa dia memberontak padamu. Iya, jahat kamu tuh berarti. Ampuni aku. Nggak ada lagi ampun, kamu harus pergi dari badannya. Kamu punya agama nggak? Kamu bertuhan nggak? So Islam mau ya? Taubat kamu, menyembah Tuhan, menyembah Allah mau? Maju bu. Ini mungkin jin Korina Tera. Apa yang kamu rasakan? Sendiri. Kamu nggak sendiri Tera. Ada mama yang jaga kamu. Tidak disayang, tidak diakui. Tidak itu salah. Dibuang. Salah itu salah. Dia merasa dibuang sama ibu. Coba sampaikan bu. Dia seorang ayah. Oh, dia merasa dibuang sama ayahnya. Memang Sekarang dia baru tahu kalau adiknya ada 2 dari lain mama. tidak disayang, tidak diakui. Mati saja aku. Tidak usah hidup di dunia ini. Tidak diharapkan. Siapa yang nggak mengharapkan? Saya sangat mengharapkan. Saya bahagia punya anak. Saya bahagia punya anak, Tera. Saya sayang perjuangan saya. Perjuangan saya untuk membesarkan anak saya. Begitu pahit menderitanya saya. Orang punya bapak. Orang punya bapak. Saya pun nggak berdaya. Orang punya bapak. Emang suami ibu nggak mau ibu hamil, ibu ditinggalin. Datang hanya untuk pergi. Datang hanya untuk pergi hanya sekali saja. Dia merasa kecewa. Iya ini mama ini. Ayo ibu maju bu, ibu masuk pelukan bu. Ayo. Tera nggak pernah terus terang. Mama pun nggak mau cerita kejelekan bapak. Mama nggak mau. Mama nggak mau Tera benci bapak. Iyalah, nggak boleh nanti jadi Mama nggak berdosa. mau Tera benci bapak. Jelek macam mana itu bapak. Mama aja nggak pernah benci bapak. Walaupun mama sakit, Tera nggak boleh benci bapak. Nggak boleh. Apalagi bapak udah nggak ada. Mama. Sendiri. Ada mama, ada mama. Ada bude juga ya. yang Semua Tera. sayang bude. Tera jangan merasa Bapak sendiri. Tata semua sayang. Nanti ada Nggak makhluk ada yang jahat nggak sayang. Semua memanfaatkan sayang. Tera. Semua sayang. Waktu Tera lahir, tidak ada bapak. Tidak ada bapak yang mengajarkan Tera, Mama. Yang ngajanin siapa saat itu ibu? Yang ajanin waktu bayi? Oh, abang ipar saya. Mama. Kakak saya. Itu yang dipanggil bapak. Mana? Cuma sekali saja bertemu Tera. Tidak ada yang sayang. Enggak, itu salah. Tidak diakui. Enggak begitu. Mama sayang sama Tera. Semua sayang sama Tera. Semua sayang sama Tera. Cuman karena Tera nggak terus terang.
menyendiri, kita nggak ngerti apa maunya Tera. Apa yang dirasakan Semua Tera, sayang. Tata? Malas ngomong mama. Kecewa aja dalam hidup. Malas. Kenapa Nggak malas? boleh begitu. Tera harus Kenapa jadi malas? anak baik. Tera mau apa sebenarnya? Seekor anjing saja punya orang tua. Seorang bapak yang dampingi. Aku lihat binatang punya orang tua. Aku tidak punya orang tua di samping aku. Tera terlalu memikirnya terlalu dalam gitu. Tera tuh anak kuat. Ini semua takdir Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah ganti sosok ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Menangis. Iya. Sekali rupanya. Iya, maaf ini dengan siapa? Maaf ya, saya lap ya. Mama. Mama, Manggil mama. Kasihan adik mama. kakaknya Tera. Mama. Tera punya kakak. Mama. Oh, udah meninggal. Baru lahir. Oh, ya Allah. Ibu udah sempat kasih nama? Iya. Dia 30 menit aja hidup. Oh, Ini benar Islam. kan? Kasihan adik mama. Perempuan ya, Bu? Iya, perempuan. Mama capek. Sabar mama. Itu jahat ganggu adik mama. Siapa? Mau bawa adik Bebe pergi. Kumbel. Adik itu tidak kuat mama. Bisik-bisik terus ke adik. Adik terus datang ke rumah mama. Usir mama. Tolong adik mama. Ada yang mau bawa adik. Kasihan adik Kenapa mama. harus dibawa adiknya? Karena adik itu selalu sedih hatinya. Terlalu dalam kesedihannya ya. Dari dulu mama. Sebenarnya waktu mama pergi adik mama tinggal. Adik merasa tidak punya siapa-siapa. Tidak ada seorang ayah. Tidak mama. Mama jauh. Waktu pertama adik keluar darah, bingung mama. Oke, ya Allah. Pada saat menstruasi pertama kali, siapa yang dampingin itu? Mama, adik baik, adik baik mama. Adik baik mama. Adik baik mama, tolong adik. Iya, nanti ditolong. Ini sedang ditolong. Tolong adik mama. Itu mama jelek sekali, seram mama. Makanya Tidak jelek pakai ya? baju. Mama itu Laki-laki? rambut panjang, perempuan, Oh, perempuan. mau mengangkat itu adik sebagai anak. Oh, mau dijadiin anaknya. Terus yang laki-laki yang katanya mau nikahin Tera Dia itu suka siapa? mau merasuk tubuh adik. Macam genderuwo itu. Ya karena dia dari sana ke keluarganya itu banyak. Dari keluarga makhluk halus itu. Iya, Berbagai datang jenis. banyak untuk dijemput, untuk dikawinkan, upacara adat dia. Iya, saya udah tahu, Oh, saya udah jadi- ngeliat tadi. Pengantin Maka di alam dia gaib. dia tidak mau kehidupan manusia, mau kembali setelah dia 17 tahun. Itu rencana mereka. Iya, supaya ambil lewat Tera setelah 17 17 tahun. tahun dewasa baru dia bawa diambil. mama. Oh, tidak akan dibiarkan oleh mamanya. Mamanya akan memperjuangkan sekuat tenaga. Dulu waktu kecil sangat baik. Setelah dia pergi ke tempat itu langsung berubah karena mereka ikut ke dalam rumah. Takut mama. Adik pun takut, tidak bisa pergi karena datang. Meneror jadinya ya, datengin terus. Mama lihat ketakutan adik Oh bagaimana. iya, yang ibu lihat ekspresinya dia ketakutan itu. Menjerit, Dia bahkan sudah takut. kamu. Dia tidak berani bicara. Kenapa nggak berani bicara? Sudah bilang tapi nggak percaya keluarga. Oh, yang ibu Tidak bilang. ada apa-apa bilang begitu. Karena nggak ada yang percaya, jadi kayak apa ya? Dia kayak percuma ngomong Iya, gitu. jadi istilahnya kayak Dibilang dipendam sendiri katanya gitu. gila nanti. Malah dibilang halusinasi. Iya. Padahal itu kenyataan. Ya Allah. Mudah-mudahan tayangan ini nanti bisa dilihat keluarganya Bu ya, kasihan. Adik saya. Iya. Ini kan sudah ditolong, nanti berproses ya. Kasihan si Tera. Itu tempatnya di mana sih? Apa namanya ya? Dilangkat. Apa sih? Hutan atau apa? Dilangkat. Iya, Tempat Bu, wisata. kita tadi bilang karena harus naik Naik dulu ke baru atas. turun. Tempat wisata ya? Iya. Oh.
Bukit Lawang ya? Bukit Lawang. Oh my god. Ada Ibu tempat itu? Ada Binjai, Bukit Lawang. Ada itu di sana. Saya nggak tahu. Tahu sendiri di sana banyak banget. Banyak. Itu kan kerajaan mereka. Iya, banyak makhluknya. Dan lagi dia kosong, sedih. Busuklah makhluk itu. Ada. Iya, saya bantu ya. Saya bantu insya Allah. Namanya Islah ya? Itu tadi makhluknya kenapa kabur mau di-islamin Panglima? Tidak berdaya, bukan kabur, tapi mereka tertangkap. Oh, sekarang mereka ada di mana? Masuk dalam hukuman karena tidak mau menunduk, padahal sudah lemah. Iya. Jadi mereka menerima siksa sampai dia mau menyerah. Pantasan waktu di terapi tadi terang lawan terus. Aku yang masuk ke dalam diri kamu waktu semalam kau tertidur. Astagfirullahaladzim. Karena aku sedih untuk menyampaikan ini. Aku bilang ke kamu, tiba-tiba aku tengah malam tidur tuh napasku kayak, kenapa ya kok aku begini, padahal harus biasa. Ternyata dia mau nyampein ini. Aku kok ngerasa sedih padahal nggak ada apa-apa gitu. Terima kasih sudah bantu kakak. Tolong kakak, mama orang baik. Mama tidak pernah mengajarkan supaya anaknya jahat sama orang yang sudah menjahat. Tidak pernah. Iya. Mama harus sabar pelan-pelan. Iya, karena berproses sudah ya, Bu. Merasa terluka hatinya. Karena terluka hatinya, kecewa karena merasa dia tidak dibutuhkan, tidak dianggap sebagai anak, seorang ayah. Tapi nanti harus berikan maaf, kasihan. Bagaimanapun itu adalah ayah. Kasih tahu Tera nanti. Dimaafkan supaya lapang kuburnya. Nanti kasih tahu anaknya, Pak. Bersabar mama, bersabar mama. Mama harus penuh kasih sayang bersama adik. Iya. Luka batinnya terlalu dalam ya. Terima kasih sudah sabar menerima adik di sini semuanya. Iya, kita semua sayang sama Tera. Makanya walaupun Tera ngamuk kita tetap layani dengan baik. Karena kita tahu itu bukan Tera gitu. Mama harus ingat, jangan memikirkan peninggalan untuk anak. Tapi mama harus pikirkan apa yang mama tanam dalam diri anak. Itu yang harus mama pikirkan. Karena sesuatu yang masuk dalam diri anak adalah untuk sepanjang masa. Tapi sesuatu yang ditinggalkan hanya untuk sesaat. Ingat itu mama. Maksudnya membekali lebih baik membekali dengan ilmu yang baik gitu ya. Peninggalan itu tidak pernah ada habisnya. Bukan dengan harta tapi dengan ilmu. Tera, mama pun kepengen peluk Tera, tapi mama nggak pernah bisa peluk Tera. Sekarang, ayo sekarang, ayo Bu, aku kalau anterin. disentuh dia kayak kita coba, ayo kakak ikut yuk. Ini kakak Tera kan, yuk kakak bantu yuk. Tera sekarang sedang tidur, mudah-mudahan Tera nggak ngamuk ya. Kan makhluknya udah dilumpuhkan. Yuk, ibu peluk Tera. Ibu, Tera butuh pelukan ibu. Tera, ini mama dan kakaknya kena. Tera. Tera. Ya, Ibu sabar ya. Ini semua harus butuh proses. Tapi insya Allah semua akan makin membaik nanti. Yang penting Ibu sudah mengetahui akar permasalahannya kan ya. Apa kesan-kesannya Ibu? Dari mediator nih tadi, yang memang saya rasa, yang dia rasakan itu memang saya udah rasa kalau gini, cuman dia kan nggak pernah terus terang, nggak pernah cerita. Jadi di sini baru jelas gitu kan. Baru terungkap ya? Baru terungkap di sini. Jadi saya karena memang udah niat mau berobat untuk kebaikan dia gitu, rasanya saya puas, lega, dan saya bersyukur, saya senang sudah sampai di sini. Karena memang sudah niat dari hari itu. Sabar ya Bu, mungkin ini akan butuh waktu untuk membuat Tera kembali normal ya. Mudah-mudahan dia lebih baik. Amin.
dan dia jadi anak yang penurut. Ya, memang pada dasarnya dia anak baik kan. Mudah-mudahan ntar kembali menjadi anak yang baik, soleha, berbakti. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari kisah Tera ini? Ya ini hanya proses waktu. Saya yakin insya Allah dia bakal berubah. Memang anak-anak seusia seperti ini terkadang memang membuat ujian ya dan Jadi cobaan ujian untuk orang tua ya? kepada orang tuanya. Tapi saya yakin dia akan berubah. Saya yakin dia nanti akan bisa berpikir yang lebih baik lagi. Jadi dari sekarang ibu selaku orang tuanya perlahan-lahan terus mengarahkan dia, membina dia, memberi gambaran kepada dia bahwasanya saya pergi, saya berjuang, saya mencari nafkah untuk dia sebenarnya. Saya tidak akan melakukan itu kalau bukan untuk dia. Jadi saya bukan meninggalkannya, tapi saya berjuang untuknya gitu. Saya rela berpisah dengannya karena saya ingin melihat kesuksesannya, dia mendapatkan ilmu yang baik, ya kan. Saya bisa menolakkan tempat yang baik. Itu sebenarnya tidak ada yang namanya orang tua, apalagi seorang ibu yang jelas-jelas sekarang ini aja sudah memperjuangkannya untuk membawa kemari ya, untuk mengobatinya agar dia terlepas dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tidak baik yang seperti tadi gitu. Yang penting terus diingatkan sholatnya, mengajinya, panggilkan guru mengaji ke rumahnya atau ajarkan dia, antar dia ke tempat mengaji agar dia memahami perlahan-lahan gitu. Oh ini baik, ini tidak baik, ya kan. Ini harus berkata sopan kepada orang tua, ini tidak boleh. Jadi didik dia dengan agama terus, jangan pernah menyerah, jangan pernah bosen. Terkadang kita memang harus tegas terhadap anak, bukan berarti kita tidak sayang, karena terkadang sesuatu yang kita anggap kita menyayanginya, membaiknya, justru itu menjadi racun buat hidupnya. Iya, karena memanjakan. Jadi jangan memberi sesuatu yang manis tapi ternyata itu menjadi racun dalam darahnya. Lebih bagus memberi yang pahit tapi itu menjadi obat untuk kehidupannya kelak. Itu menurut saya. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.